Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raswan dengan NIM 2004030171 dari Manajemen Bisnis Syariah 45F. Nah, di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester komunikasi pemasaran. Nah, soal yang pertama itu, kebanyakan kesuksesan seseorang dipengaruhi oleh kualitas interaksi sosialnya, yaitu kemampuan berkomunikasi. Coba Anda jelaskan berbagai hal sesuai dengan kemampuan Anda tentang terkait dengan dasar-dasar komunikasi dan komunikasi dan bagaimana cara melakukan komunikasi yang efektif. Nah, orang bisa mendapatkan kesuksesan karena dia mampu menyampaikan informasi tersebut dengan jelas, dengan menggunakan kalimat yang jelas juga, serta dia mampu menggunakan komunikasi tersebut dengan baik, karena komunikasi yang baik itu memiliki arti yang baik. Jika penyampaian informasi tersebut sudah jelas, maka si penerima atau yang menerima informasi akan lebih mudah mengerti dari informasi yang kita berikan. Nah, bagaimana dasar-dasar informasi tersebut? Dasar-dasar informasi yaitu bagaimana dia menginformasikan, terus mengingatkan, terus mempengaruhi. Nah, adapun komunikasi yang efektif itu bisa dilakukan dengan media massa. Nah, ada beberapa gangguan ketika melakukan komunikasi dengan uh, uh, orang. Yang pertama itu gangguan karena menggunakan media. Gangguan yang terkait dengan media yang dilakukan itu, yang pertama itu karena adanya kualitas jaringan yang tidak baik. Nah, jadi jika ingin menggunakan komunikasi yang baik atau komunikasinya lancar dengan penerimaan informasi melalui media, kita harus menentukan situasi di mana suatu koneksi tersebut baik. Kemudian maksud dari komunikasi tersebut agar si penerima bisa dengan mudah mengerti apa yang disampaikan. Jangan menggunakan bahasa yang tidak bisa dipahami oleh si penerima. Contoh misalnya, ketika kita ingin berinteraksi dengan suku Bugis ataupun berinteraksi dengan suku lain. Nah, agar komunikasi tersebut baik, jangan suku Bugis menggunakan bahasanya untuk berbicara dengan si penerima komunikasi, tapi harus menggunakan bahasa baku, dalam artian di sini bahasa Indonesia yang baik, sehingga apa yang disampaikan nantinya bisa diterima dengan baik dan dipahami dari penyampaian tersebut. Kemudian ketika kita memberikan informasi, kita harus menggunakan suara yang bagus, voice yang good, kemudian verbal yang bagus, kemudian kemudian yang terakhir itu ada vibes atau penampilan. Nah, yang pertama itu voice. Suara kita harus jelas, karena kalau suara jelas itu juga bisa memberikan kemudahan untuk menanggapi informasi yang diberikan. Kemudian yang kedua ada verbal. Kata-kata yang digunakan itu harus kata-kata baku dan bisa dengan mudah untuk dimengerti. Kemudian yang terakhir yang terakhir visual atau penampilan. Nah, dari cara kita menjelaskan informasi tersebut, kita harus menggunakan visual tersebut. Bagaimana cara kita menggambarkan sesuatu ketika kita ingin menginformasikan, agar orang dengan mudah juga menerima informasi tersebut. Kalau kita tidak menggunakan visual, maka informasi yang akan diterima seseorang akan tidak efektif. Selanjutnya nomor 2, yaitu segmentasi merupakan fokus utama dalam pemasaran. Anda setuju atau tidak setuju? Kemukakan alasan Anda dan jelaskan alasan Anda beserta dengan contoh kasus. Di sini saya sangat setuju, segmentasi merupakan fokus utama dalam pemasaran, karena segmentasi itu adalah pembagian dalam pemasaran. Nah, jika kita tidak bisa melakukan segmentasi dalam pemasaran, maka usaha yang akan kita jalani itu akan mengalami penurunan. Karena ketika kita ingin membuka contoh kasus yang bisa saya ambil, yaitu ketika kita ingin membuka kita membuka usaha donat. Nah, kita harus mensegmentasi berapa usia
kita harus mensegmentasikan tersebut, berapa yang menyukai rasa coklat, berapa yang menyukai rasa stroberi, dan berapa yang menyukai rasa permen karet. Nah, jika kita tidak mensegmentasi tersebut, maka jualan kita akan mengalami penurunan, karena tidak semua tempat yang bisa kita buka usaha itu menyukai rasa stroberi saja, kemudian rasa coklat saja, dan rasa permen karet saja. Nah, sebelum juga itu kita harus mensegmentasikan usianya, karena karena pada dasarnya ketika kita membuka usaha, tidak semuanya orang bisa menerima uh, usaha kita, dalam artian di sini donat. Tidak semua orang langsung bisa menerima, karena orang tersebut mungkin ada yang tidak menyukai donat. Contohnya kita bisa mengambil segmentasi seperti pembagian usia, karena pembagian usia itu sangat penting. Misalkan usia anak-anak itu kan kalangannya menyukai donat-donat. Terus kita segmentasikan lagi, uh, dalam usia anak-anak itu pasti ada yang menyukai uh, seperti yang saya maksud tadi, seperti rasa stroberi, kemudian rasa coklat, dan kemudian rasa permen karet. Karena jika kita tidak melakukan itu, kita tidak semua tahu anak-anak bisa menyukai hal-hal apa saja semua. Selanjutnya yaitu nomor 3. Menurut pendapat Anda, rasionalkah komunikasi pemasaran terintegrasi dilakukan untuk semua jenis usaha, perusahaan dari skala kecil, menengah, dan besar? Kapan perusahaan komunikasi pemasaran terintegrasi dilaksanakan? Jelaskan secara menyeluruh dan tidak boleh sambil membaca. Nah, menurut saya sangat rasional, karena kenapa? Komunikasi pemasaran terintegrasi itu kan mencakup semua elemen komunikasi pemasaran, seperti periklanan, promosi penjualan langsung, pemasaran langsung, hubungan masyarakat, dan via internet. Nah, seperti perusahaan skala kecil. Jika perusahaan skala kecil ini meningkatkan perusahaannya, otomatis dia harus melakukan periklanan. Karena jika tidak melakukan periklanan, maka orang-orang tidak akan mengetahui perusahaan tersebut. Kemudian melakukan promosi penjualan. Nah, jika perusahaan kecil saja tidak bisa melakukan promosi penjualan, maka orang-orang tidak bisa melihat bahwa atau tidak bisa tertarik pada pada produk-produk yang dijual. Kemudian penjualan langsung juga sangat berperan aktif, karena bisa langsung turun ke masyarakat, kemudian memberikan manfaat dari produk yang kita jual. Kemudian kemudian hubungan masyarakat. Nah, hubungan masyarakat ini sangat penting untuk juga perusahaan skala kecil, karena bisa meningkatkan hubungannya, kemudian meningkatkan koneksi, sehingga nanti kedepannya bisa meningkatkan penjualan atau perusahaan tersebut. Kemudian jika perusahaan skala kecil tidak melakukan pemasaran melalui via internet, bagaimana orang-orang lain dari tempat tersebut, orang-orang lain yang bukan berasal dari daerah tersebut, bisa mengetahui jualan produk tersebut. Nah, kalau untuk kelas menengah itu sangat rasional, karena kenapa? Perusahaan yang menengah ini bisa meningkatkan lagi perusahaannya, dalam artian kan di sini yang menengah itu sudah memiliki nama atau sudah memiliki pelanggan yang banyak, tapi di sini dia bisa juga melakukan komunikasi pemasaran terintegrasi supaya usaha perusahaan tersebut makin naik. Kemudian untuk perusahaan besar. Nah, kalau perusahaan besar kan ini sudah memiliki banyak koneksi, sudah memiliki hubungan masyarakat yang baik, sudah memiliki konsumen dan pelanggan di mana-mana. Jadi perusahaan besar juga sangat bagus dalam melakukan komunikasi pemasaran terintegrasi, karena jika dia ingin membesarkan namanya lagi, dalam artian di sini perusahaan tersebut bisa dikenali sampai mancanegara. Jadi dia harus melakukan mulai dari periklanan, promosi penjualan langsung, kemudian
hubungannya dengan memulai hubungan kemudian via internet, karena untuk melakukan usaha tersebut sampai untuk bisa dikenal sampai dengan ke mancanegara, jalan satu-satunya harus melakukan periklanan, promosi penjualan, kemudian via internet, karena di periklanan itu kan bisa dipasang di media sosial via internet periklanannya, seperti iklan-iklan bisa via internet, melalui Instagram, kemudian YouTube, kemudian Twitter bisa, karena pengguna via internet kan pada dasarnya itu sudah melihat brand kita ketika kita melakukan periklanan maupun promosi. Selanjutnya nomor 4, yaitu apakah sama atau berbeda antara iklan dan promosi, mana yang levelnya lebih tinggi, berikan penjelasan yang dapat menunjukkan persamaan atau perbedaannya. Nah, menurut saya uh, uh, iklan dan promosi itu uh, tidak beda jauh, dalam artian di sini levelnya itu 11-12. Kalau promosi itu lebih di atas. Kenapa demikian? Karena promosi itu kan kita ketahui kalau promosi kan kita langsung uh, memberikan diskon, misalkan buy one get one, buy two get two, itu promosi. Kalau iklan kan yang saya ketahui itu bisa berupa iklan media sosial, kemudian berupa iklan-iklan di TV. Kalau promosi kan itu kita terjun langsung, contohnya seperti sales marketing. Nah, uh, itu promosi itu berkaitan dengan sales marketing, sales marketing, karena promosi itu terjun langsung ke lapangan untuk mempromosikan produk tersebut atau produk yang perusahaan miliki, karena karena masyarakat atau konsumen itu lebih senang ketika kita langsung berinteraksi. Jadi menurut saya itu promosi lebih levelnya lebih tinggi. Nah, kalau persamaan atau perbedaannya itu, kalau merujuk ke persamaan itu sama-sama sama-sama berupa berupa pesan tertulis yang disampaikan untuk menarik minat dari para masyarakat atau dari para konsumen. Nah, kalau perbedaannya kalau menurut saya itu yang pada kita ketahui itu, kalau iklan kan itu yang saya ketahui cuman berada di televisi. Kemudian kalau promosi itu kan promosi bisa seperti sales marketing tadi yang kayak misalkan buy one get one, kemudian terjun langsung ke masyarakat untuk mempromosikan masyarakatnya, untuk mempromosikan produk yang dijualnya, sehingga produk tersebut akan lebih mudah dengan laku. Tapi kalau di iklan kan orang cuma melihat melalui televisi, tidak tidak disebutkan bagaimana kegunaannya, bagaimana cara mempraktikannya, karena hanya sekilas. Kalau promosi kan terjun langsung, otomatis kalau terjun langsung itu bisa memberitahukan uh, memberitahukan manfaat, kemudian cara penggunaannya, dan kemudian bisa melihat hasil dari produk tersebut. Kemudian yang terakhir itu yaitu nomor 5, amati dan temukan pendekatan pada iklan produk smartphone, dan coba Anda kaji pendekatan apa yang dilakukan pada iklan media massa. Bagaimana dengan produk yang sejenis, misalnya Telkomsel dan Indosat? Jelaskan jawaban Anda. Nah, pendekatan yang dilakukan pada iklan produk smartphone yaitu pendekatan sales promotion. Nah, di mana ketika melakukan periklanan itu contohnya seperti di media massa televisi. Nah, smartphone kan sering melakukan periklanan melalui televisi, media massa, dalam bukan hanya televisi tapi juga via internet seperti Facebook, Instagram. Nah, misalkan di televisi, di media televisi itu dia melakukan pendekatan sales promotion, di mana di situ menyebutkan iklan tersebut bahwa kuotanya nggak ngadi-ngadi, kemudian bisa beli satu gratis satu, kemudian uh, penggunanya itu 24 jam, bisa menggunakan 24 jam, kemudian ada bonus-bonus lagi seperti kuota utama, kuota lokal,
Kemudian kuota unlimitednya bisa ada juga kuota unlimitednya. Kemudian nelpon, gratis nelpon sesama smart friend, kemudian sesama sesama smart friend. Kemudian ada gratis aplikasi Shopee, kemudian aplikasi Gojek, Grab, kemudian aplikasi belajar di sini dalam artian Google Classroom, via Zoom, via Meet. Nah, kalau di Telkomsel dan Indosat juga itu sama, melakukan pendekatan sales promotion. Karena Telkomsel juga itu sekarang sudah memiliki yang namanya kuota 24 jam unlimited. Nah, uh, kalau di Indosat juga itu melakukan sales promotion, pendekatan iklannya itu sales promotion. Karena pernah saya membeli Indosat itu, yang saya beli pada saat itu ada yang namanya kuota utama dan kuota lokal. Kemudian dia bisa memberikan nanti kayak misalkan unlimitednya. Kalau misalkan kuota kita habis, maka unlimitednya masih bisa digunakan, kayak misalkan WhatsApp, kemudian Instagram, Facebook itu uh, bisa digunakan lagi ketika kuota lokal dan kuota utama sudah habis. Kemudian kita juga bisa streaming YouTube gratisan dari Indosat. Kemudian Indosat juga bisa memberikan gratisan seperti uh, telepon dan uh, YouTube. Uh, Mungkin itu saja dari saya tentang dari kelima soal yang telah diberikan untuk memenuhi ujian tengah semester komunikasi pemasaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.